Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Oke, selamat Waalaikumsalam. datang ya Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, kakak-kakak di acara Glow Ramadan Volume ketiga. Ya, benar teman-teman. Ini udah volume ketiga. 2 minggu lalu kita juga sudah menjalankan acara Glow Ramadan. Dan ini adalah acara ketiga kita. Semoga sih Better Co bisa terus menyebarkan keberkahan ya buat teman-teman semuanya. Oke, jadi tema kita di pagi hari ini adalah boosting productivity with workload analysis. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini yang masih agak ngantuk-ngantuk gitu ya, mungkin tadi sahurnya kurang atau bangunnya menarik banget dan juga akan ditemani dengan fasilitator atau discussion trigger yang sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, mungkin aku izin share screen. Hmm. Apakah sudah terlihat? Ya. Apakah sudah terlihat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak tampilan Belum, share belum, screen-nya? Masih Jadi loading Kak acara di Glow saya. Ramadan kita, oke, belum, belum sebentar. muncul. Oke, apakah sekarang sudah Sudah, terlihat? sudah. Oke, baik. Mungkin kita akan mulai gitu ya acara Glow Ramadan ini, tapi sebelumnya mungkin aku akan memperkenalkan terlebih dahulu meskipun mungkin teman-teman di sini sudah pada kenal ya dengan Mbak Alin dan juga Mas Rifki. Jadi Mbak Alin di sini akan menjadi discussion trigger kita bersama dengan Mas Rifki, di mana Mbak Alin adalah CEO dari Better Co. Beliau juga sudah banyak pengalaman di bidang HR, kemudian beliau juga adalah co-founder dari Rising, sebuah HR teknologi dari Better Co. Kemudian beliau juga co-founder dari Better Impact. Ditemani dengan Mas Rifki yang juga merupakan co-founder dari Better Co, beliau juga memiliki segudang pengalaman di bidang HR dan tak hanya itu dia juga sebagai yang sebelumnya juga bergabung di Alami dan juga di ABM Group. Nah, selanjutnya mungkin sebelum masuk kepada pembicara-pembicara kita yang hebat-hebat ini, meskipun mungkin Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak udah nggak sabar gitu ya. Mungkin aku kenalin sedikit. Jadi Mas Rifki dan juga Mbak Alin sejak dari tahun 2007 itu sudah banyak sekali melakukan workload analysis maupun strategic workforce planning. Dan WLA dan juga SWP-nya tersebut telah dilakukan kepada 70.000 karyawan baik itu reformasi birokrasi di Mahkamah Agung, di Departemen Keuangan, dan juga Kejagung, dan klien-klien lainnya seperti Bank BTN, Bampu, Pegadaian, 8 yang sekarang menjadi BRIN, yang tergabung menjadi BRIN, kemudian dari Telkom, Medco Energi, dan juga Pertamina Group. Nah, dari pengalaman yang sudah dari 2007 itu ya, mungkin aku saat itu masih SD kali ya, 2007, tapi Mas Rifki dan Mbak Alin sudah melakukan WLA dan juga SWP ini. Dari pengalaman yang sebegitu banyak, tentunya Mas Rifki dan Mbak Alin capek ya, lelah gitu ya, sakit pinggang gitu, kok banyak banget yang harus dianalisis. Nah, makanya Mbak Alin dan Mas Rifki mengembangkan sebuah Rising, yaitu Organization Management Aplikasi yang tidak hanya berkaitan dengan workload analysis tadi, tapi juga bisa untuk benchmarking bisnis proses, kemudian untuk job description, RACI matrix, dan juga tentunya workload analysis. Nah, dari 1 tahun soft launching Rising tersebut, Rising sudah digunakan untuk mengukur lebih dari 10.000 karyawan, dan Rising saat ini berpartner menjadi official partner dengan Mercer dan merupakan first Indonesian application. Jadi begitu banyak keunggulan dan kehebatan dari Rising ini sebenarnya. Nah, mungkin itu pengantar sedikit ya dari aku sebagai MC yang, oh iya tadi belum kenalan, aku Salsabila atau dipanggil Sasa. Halo Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin setelah ini akan aku kembalikan kepada Mbak Alin dan juga Mas Rifki untuk
menyampaikan materi dan diskusi. Jadi tema kali ini tuh lebih kepada diskusi Bapak Ibu Mas dan Mbak. Jadi kita akan banyak menggunakan breakout room, kemudian menggunakan tools-tools untuk berdiskusi. Jadi feel free silakan kalau mau bertanya atau mau menyelak gitu, misalnya Mbak Alin lagi jelasin atau Mas Rifki lagi ngejelasin ada yang kurang setuju atau mau memberikan pendapat, silakan boleh langsung di on mic aja, kemudian pertanyaan maupun pernyataannya gitu. Oke, silakan Mbak Lin. Oke, makasih Sasa atas perkenalannya yang bombastis ya saya. Makasih loh Sa. Oke, ya Akang Teteh, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, jumpa lagi kita di sini. Boleh kita ini dulu kali ya, share screen-nya. Dimatiin dulu. Oke, nah teman-teman ini pasti udah banyak ya yang familiar dengan WLA atau work. Ada yang mau, siapa yang udah pernah atau udah bahkan mungkin sering untuk melakukan workout analisis? Boleh dong sharing siapa aja? Ada yang pernah nggak? Kang Hendra, Damang? Kang Hendra Bandung. Alhamdulillah baik. Teman seperti sesi kita minggu lalu, kita bukan webinar ya. Jadi format kita nggak webinar, jadi diskusi aja. Ada nggak yang pernah ngerjain workload analisis di sini? Monggo loh, sharing. Silakan. Teh Harum mungkin udah pernah, Teh Harum? Oke, Iya, kayak Teh. udah pernah ya, Teh Harum? Pernah waktu di kantor lama itu ada berapa karyawan ya? Sekitar 600-an sih karyawannya. 100. Kok 600? Udah lupa ya aku. 800. 100. Terus Waktu itu sih kita sempat kerjain sendiri, terus sempat juga dibantuin sama pihak lain, tapi memang dari hasil WLA itu entah kenapa ya hasilnya tuh nggak bisa 100% langsung dipakai gitu loh. Jadi ada angka-angka yang mesti di adjust dulu akhirnya gitu. iya ya, karena berlebih-lebihan ya biasanya angkanya ya. Iya, Oh, banget, banget. ya, memang itu tipis. Oke, yang lain gimana nih? Boleh dong diketik aja di chatroom siapa yang udah pernah misalnya. Ada yang udah pernah belum? Atau justru mau WLA? Mas Hendra, Kang Hendra, aku mau Kang Hendra. Silakan. Ya, suara saya sudah terdengar jelas ya. Terdengar timpu. Ya, jadi workload-nya itu sih saya selama ini pakainya untuk project gitu. Jadi saya mencoba untuk merekap gitu ya. Makanya saya masih nggak yakin nih apakah yang saya lakukan ini udah benar apa enggak gitu. Jadi kami merekap, kemudian masing-masing orang itu kita cek kira-kira load dia di project A bagaimana, di project B bagaimana, sehingga nanti ketika ada next project yang bakalan masuk, itu kita coba arahkan ke orang-orang yang load-nya masih tidak terlalu banyak begitu. Nah, kami sih pakainya sederhana sih, kita cuman pakai main days begitu ya. Di project ini si A main days-nya berapa sampai project berakhir, di project ini si B berapa, kemudian kita coba bandingkan. Kita hanya pakai satuan main days aja Teh. Jadi agak nggak yakin gitu, soalnya pas kita coba cek di main days, ini di hari ini orang ini nih penuh nih sebenarnya nih. Kemudian di hari ini orang ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi nyatanya kok sama-sama penuh semua. Ketika kita mau masukin nama mereka di salah satu proyek yang sedang mau ditendering begitu, aduh yang mana nih semuanya pada penuh. Jadi kita bingung gitu Teh. Ini beneran atau gimana? Apakah tetap bisa pakai Mendes atau bahkan kita mau go through ke man hours gitu. Nah, ketika mau ke man hours di struktur proyeknya jadi lebih rumit lagi gitu. Nah, itu yang mungkin kami perlu tahu gitu, Teh. Ya, ya. Kalau Iya. Kang Hendra industrinya apa ya, Kang? Kalau boleh tahu, Kakak boleh. Consulting company untuk IT. Untuk IT. Iya. Oke, siap, siap. Terus Iya. tadi siapa tuh yang udah ngechat juga tuh? Kang Irul. Mas Irul apa Kang Irul? Ini Fortress-nya yang di Iya, Bandung. Mas Irul Mas di Irul Tangerang. Tangerang.
Boleh dong sharing gimana Mas? Ya, sesuai yang di chat aja sih Teh. Jadi kita baru, ya karena kita dari, apa ya, dari bengkel ya perusahaannya ya. Sekarang udah mulai banyak karyawannya. Jadi ya setupnya lumayan luar biasa challengingnya, termasuk WLA nih kita udah mulai masuk ke situ, tapi belum harus coba-coba. Jadi makanya saya tulisnya belum sampai ke tahap outputnya, nilainya, sama analisanya. Belum. Jadi baru listing doang. Dan itu pun Oh, masih berjalan paralel. Doang sih Teh. Belum banyak yang bisa di-share Teh. siap. Mungkin biar teman-teman enak, boleh ya sharingnya di board, boleh Kak Nurul atau Kak Sasa di chat, ditaruh di chat room aja boardnya, nanti kita share screen. Teman-teman kalau udah atau belum boleh diketik aja di situ. Biasanya kalau teman-teman mau workload analisis itu biasanya kapan sih perlunya buat apa dan kemudian biasanya metodologinya dengan metodologi apa. Mangga kita isi dulu yuk sebentar biar nanti diskusinya lebih enak. Nah, itu silakan masukin guest username-nya aja, terus di tick bawahnya langsung sign in as a guest. Itu bisa langsung isi kok teman-teman pakai retro. Udah bisa belum? Udah pada bisa masuk retronya? Nah, itu Udah. Sudah Teh lagi. ya. Oke. Nah, itu bisa diisi tuh. Kapan biasanya kalau mau WLA itu dilakukan, biasanya tuh tujuannya tuh pengen ngapain sih, sama biasanya metodenya pakai apa. Silakan diketik-ketik aja dulu. Wah, Mas Odi pasif dulu lagi perjalanan antar anak. Dia tiap Sabtu nganter anak. Ya, Mas ya? Biasanya bersama istrinya. Terus kalau breakout room biasanya sekelompok lagi sama istrinya. Saat produktivitas tim dirasa tidak optimal atau ada indikasi overload. Saat ingin review produktivitas suatu organisasi. RFW ini Mas siapa ya? Saya Teh Ranu Teh Alim. Oh, ya. Ingin menambahkan jumlah pekerja tambahan di departemen yang sama. Nah, silakan diisi. Kalau Mbak Karim biasanya, Mbak Rima biasanya ini dipanggilnya. Itu pakai timesheet katanya. Silakan, yang baru datang boleh board sharing. Kita lagi ngisi-ngisi board nih, biasanya kapan sih dilakukan? Ada waktu tertentu nggak? Ada juga yang mau MPP tuh baru ngerjain WLA akhir tahun biasanya. Bilang yang tadi validasi manpower sekarang mau review organisasi dengan tanda kutip. Oke. Oh, retronya lagi nggak ini ya, reloading. Yang sebelumnya hilang ya, ya saya. Oh, udah banyak nih. Baru muncul lagi nih, Pak Alim. Oh iya betul. Ada juga ini waktu adanya perubahan organisasi dan penambahan jumlah karyawan kata Mas Satria nih. Terus Mas Satria nih dari mana Mas Satria? Boleh sharing nggak? Halo Teh, dari Telkom Sigma Teh. Iya, biasanya gimana tuh Mas? Waktu itu sih, ini company sebelumnya ya juga, waktu itu kalau ada perubahan organisasi yang sifatnya massal gitu ya, ataupun pembuatan organisasi baru tuh, kita nge-review-nya pakai WLA Teh. Kita mengukur dari, apakah memang fit dari jumlah karyawannya gitu ya, terus juga apakah dia memang melakukan pekerjaan yang kita state di awal gitu ya, waktu pembentukan. Setelah dari itu ya ujung-ujungnya sih perubahannya job desk, penambahan orang gitu ya Teh. Terus sama memang ada pun kebijakan yang sebenarnya belum yang udah nggak relevan gitu ya terkait dengan proses kerja yang ada di organisasi dia gitu Teh. Paling itu Teh Oke, sip. impact. Biar seru, teman-teman dapat dari banyak tempat juga nih insight-nya. Gimana kalau kita masuk ke breakout room, terus silahkan teman-teman bisa bercerita sama teman-temannya yang lain, bisa nanyain juga, nanya-nanya sama teman-temannya yang lain. Kita akan bagi ke dalam 8 breakout room ya, Mbak Nurul ya. 8 atau 7 aja cukup kok, 7 breakout room. Oke. Kan? Ngobrol di sana untuk bercerita tentang biasanya kapan sih ngerjain WLA, kemudian tujuannya buat apa, terus biasanya pakai metodologi apa. Jadi boleh sharing ke waktunya karena kurang lebih isinya 4 orang sampai 5 orang gitu satu breakout room, mungkin waktunya kurang lebih kita main di breakout room 7 menit ya. Ya.
7 menit nanti kalau kurang diperpanjang. Gimana teman-teman? Oke. Oke, kayak kemarin lagi ya, kapan biasanya dilakukan, apa tujuannya, dan biasanya pakai metode apa sih? Boleh sharing-sharing di antara teman-teman, dan silahkan ada timekeepernya kalau misalnya seorang dikasih 2 menit, mungkin 8 menit total, seorang dikasih 2 menit, nanti kalau itu gantian siapa. Oh enggak, ditunjuk aja siapa yang jadi moderator di dalam grupnya. Silakan. Maaf, lagi diskusi enak kepencet Wah, sharing. lagi Maaf. diskusi enak. Sebentar. Iya. Kita nanti akan diskusi lagi. Ya Gimana udah deh. teman-teman? Lagi Ini Kang Rizky udah di sini. Ya, kepotong ya, maaf ya Kang ya. masih perlu waktu tambahan ini? Coba kita lihat yang lain. Nggak usah lah ya Kang ya. Toh masih belum ketemu solusinya ya Kang ya. Oke, gimana teman-teman diskusinya di breakout room, seru nggak? Seru banget. Seru ya. Belum pada balik deh. Nggak mau balik kali itu. Bisa kembali. Wah, gimana hasil diskusinya? Boleh dong sharing di grup mana nih? Ada yang mau sharing nggak? Apa sih yang menarik insight-nya atau pengalaman teman-teman yang bisa di-share? Atau tadi ada yang cerita apa sih di sana? Mau nggak? Yang Siapa? pasti bukan makanan. Alhamdulillah ya kan Mas Ari kan? Nah, gua sengaja telat biar gua kagak lapar pagi-pagi. Mas Ari The Kompors. Mas Ari, kenalin di sini ada bukunya. Saya boleh sharing. Boleh. Monggo. Gimana Teh Tami? Sok. Tami ya barusan? Silakan. Masih di mute. Iya, punten biar pet ini apa sinyalnya. Tadi saya sharing sini sekalian sharing di sini juga barangkali bisa dapat input dari yang lain. Tadi sih ada teman-teman yang Karim sama Mas yang IT itu juga sharing tentang WLA-nya. Nah, mungkin saya mau sharing di saya tuh gini, pernah WLA pakai timesheet, terus dilacak lah ya per proses, terus nanti ujungnya itu ada beberapa bisnis proses yang diusulkan diefisienkan gitu. Nah, challenge-nya itu, ini tuh kan saya kebetulan di salah satu manufacturer sepatu, ada satu prinsipalnya gitu. Nah, kebetulan di WLA Akan itu bagian development namanya. Development itu seperti think tank-nya untuk creativity. Jadi untuk misalnya season spring summer tahun depan udah ada model tahun ini dan seterusnya gitu. Jadi kreativitas terus. Nah, untuk sebenarnya secara umum selain bagian itu tuh prinsipalnya emang meminta ada orang yang dedicated mengerjakan ini. Jadi challenge itu setelah bisnis proses diefisienkan, di bagian ini tuh ada ketika udah mau launching si brand atau model baru itu kadang-kadang kurang orang. Akhirnya dipenuhin kan, tapi karena memang sifatnya itu seasonal, spring summer, fall winter, kadang-kadang kan in between-nya jadi idle tuh, tapi nggak bisa kurangin juga gitu. Nah tadi sempat, jadi kalau lagi penuh, karena udah kita masukin ke full capacity di cukup, tapi pas idle jadi kelebihan. Nah tadi sebenarnya ada masukan dari Mas Satria itu, coba aja mungkin dari apakah kita bisa hire temporary atau misalnya dari tim support di enlarge mengerjakan ke bagian ini. Nah, cuman memang challenge itu kembali dari si prinsipalnya meminta orang yang capacity atau kompetensinya itu sudah up to that level, jadi nggak bisa cabutan gitu. Barangkali ada yang bisa kasih masukan. Jadi curhat sih ini sedikit ya. Terima kasih. Teman-teman silakan, ada yang mau kasih masukan tadi dari Mas Satria ya? Mas Satria mana nih? Silakan Mas Satria. Mas Satria itu dari mana? Tadi saya yang di grupnya Mbak Tami teh. Oh iya, Jadi dari kita company apa Mas? Dari ya? company Dari Telkom Sigma, dari Telkom Sigma. Oh iya, silakan Mas. Ya tadi sesuai dengan diskusi tadi kita ya di breakout room ya, bisa nggak memang kita meng-hire ya sifatnya dari tim support yang saat ini mungkin yang kalau di bisnis itu kan pasti orang depannya banyak gitu ya, orang kalau tadi Mbak Tami ceritanya terkait dengan retail ya, orang yang dibutuhkan pasti kan agak banyak, bisa nggak dibantu dengan tim support gitu ya, yang mungkin secara loadnya
agak lumayan kecil gitu ya, itu kita switch gitu ya pekerjaannya di sana. Tapi memang concern-nya adalah ya terkait dengan kompetensi, terkait dengan capability gitu ya. Memungkinkan nggak untuk membantu teman-teman yang ada di store gitu ya. Terus atau enggak terkait dengan yang sifatnya mungkin bahasa saya adalah project based ya, atau ya daily worker gitu lah ya, yang mungkin bisa support gitu ya. Itu sih mungkin masukannya Telin dan Teh Tami dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Satria. Teh Tami ini tuh buat di store-nya Teh Tami. Bukan di pabriknya Teh, di bagian development. Jadi kayak yang bagian yang kreatif. Jadi misalnya jadi kan kita ke prinsipal ini, dia kan si prinsipal ini pabriknya nggak cuma pabrik saya, ada di Indonesia dan beberapa di luar pun ada, jadi di compete gitu kalau misalnya siapa yang mau bisa ngasih model baru gitu kan, nanti kan kita jual ke prinsipalnya gitu. Nah itu tuh memang pembuatan sepatu ini kan cukup rumit sebetulnya, saya juga baru tahu ada bottom, ada middle, ada upper, belum nanti ada treatmentnya, ada lace-nya, segala macam. Nah itu kan memang detail gitu. Jadi development ini pun jadi itu seperti mini production. Jadi kayak warehouse-nya ada, terus logistiknya ada sendiri karena keperluan untuk mengejar ke prinsipalnya mereka cukup demanding lah karena emang prinsipal cukup besar gitu. Nah jadi dari situ memang si bagian development ini dan nggak kayaknya kami satu-satunya developer yang punya di Indonesia, jadi emang beberapa model IP seperti si prinsipal ini memang cukup strategik lah ibaratnya. Jadi satu sisi emang kita pengen mempertahankan reputasi itu, tapi di sisi lain juga kan tetap harus berhitung ya gitu. Jadi ketika idle-nya tuh, itu ketika misalnya udah di launch untuk season-season yang diperlukan, pas lagi off season-nya jadi idle. Sementara dari kami kan kok tetap harus jalan ya gitu. Itu yang lagi cari solusinya sih Teh Halin. Betul, betul. Ada yang mau komen lagi mungkin? Kalau enggak, kayaknya ini menarik bakal dibahas di belakang nanti sama Mas Rifki, termasuk di dalamnya workload ini kan kita perlu apa sih, ngejembrengin ya, apa sih, mengurai sebenarnya di titik waktu mana terjadi peak season itu dan key drivernya apa sih yang bikin dia jadi naik gitu loadnya, sehingga apakah mungkin si aktivitas yang membutuhkan orang banyak itu bisa dipotong-potong atau enggak, misalnya seperti itu. Nanti kita perlu mengidentifikasi di aktivitas mana. Tapi kita akan bahas di belakang nanti sama Mas Rifki. Selanjutnya mungkin ada yang mau sharing lagi nggak? Ada hal menarik? Mau curhat kayak Teh Tami juga boleh, mah nggak? Ini kita forumnya forum diskusi ya, jadi nggak apa-apa biar teman-teman punya dapat insight dari banyak tempat. Oke. Mungkin bisa bandingin sama yang hotel. Kalau aku tahu tuh yang hotel kan itu seasonal tuh. Nah, kayak misalnya pas lagi Natal atau pagi summer, akhirnya dia ngambil outsource. Dan tapi challenge-nya kalau misalnya ngambil outsource itu kan itu pelayanan. Itu adalah mengenai culture. Bagaimana culture-nya itu bisa pas sama hotelnya tersebut gitu kan. Bagaimana culture pelayanannya. Mungkin culture pelayanan antara hotel satu sama hotel lain beda. Nggak tahu, mungkin dari teman-teman sini juga ada yang kerja di hotel juga mungkin bisa cerita gitu. Atau yang seasonal, mungkin yang retail. Kang Sidat juga retail kan yang Kang Sidat. Betul, Bu. Gimana kalau Kang Sidat yang seasonal gitu, kadang-kadang peak season ngakalinnya gimana, Kang? Kalau di kita kan tadi saya ceritakan kalau untuk WLA ini proyek baru ya Bu ya, lagi disusun nih dibantu konsultan dari Krakatau Medika. Nah, kalau di toko paling lembur jatuhnya tuh Bu, atau joker-jokeran. Jadi misalnya tuh cabang yang sepi, misal contoh di rumah sakit, kan kalau di mall pasti rame, ditarik, simpen ke situ gitu. Gitu. Tapi kalau untuk yang memang cabang-cabang di ruko ya yang memang biasa aja ya paling lembur lah gitu ininya, apa alternatifnya. Yang seasonal lagi kayaknya di sini yang retail ada Rima ya. Rima kan ada cabang retailnya juga ya. RH ya, RH Klinik. Gimana, Rim? Kalau kita karena memang walaupun peak season tapi kompetensi dari masing-masing orangnya itu kan sudah dedicated gitu ya. Jadi tetap kita sudah dioptimalkan berdasarkan MPP-nya gitu. Jadi mengikuti distribusi kepadatan dari pada saat peak season maupun
low seasonnya kita ambilnya yang normal aja gitu dalam perhitungan WLA. Dan tapi ini menarik kalau yang Mbak Tami, apakah memungkinkan untuk adanya job enlargement begitu ya? Jadi kalau misalnya mau ambil di saat peak season, ketika low season itu kan jadi banyak idle-nya. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan adanya enlargement nih. Jadi penambahan pekerjaan yang bisa disupport dari tim kreatif, apakah desain yang lain. Dan aku mau tanya juga nih sejujurnya, mungkin ini nanti ke pemantik materinya ya. Sejujurnya WLA itu dilakukan untuk standarisasi proses kerja atau standarisasi proses kerja dulu baru kemudian WLA. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Baik, ada yang mau sharing lagi silakan. Kalau enggak kita mau masuk sedikit ke materi. Kenapa? Kemarin sebenarnya kita nggak pengen banyak-banyak materi nih, tapi kemarin ada yang bilang kalau nggak ada materinya kita kayak nonton Netflix katanya gitu. Oh baiklah, cuman nontonin orang diskusi katanya gitu. Oke, ya. Baik. Nah ini dia. Udah kelihatan ya? Sudah, Mbak Lin. Oke. Present. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara mengenai workload analisis, sebenarnya kita bisa melihat menganalisa beban kerja itu dari 4 dimensi. Pertama adalah dari sisi output dibagi dengan input. Apakah output yang diharapkan ini lagi naik atau enggak gitu ya, dibandingkan input jumlah karyawan segitu-gitu aja. Masalahnya Teh Tami mungkin tadi ya, inputnya itu dijaga tetap, outputnya naik turun. Jadi sehingga workloadnya juga naik turun. Nah ini gimana caranya biar ngakalin kalau misalnya ada pas di momen low season lagi under capacity diapain ya. Mungkin perlu dipetakan juga sebenarnya berapa persen sih dari total waktu itu yang total Januari sampai Desember yang memang low seasonnya berapa lama, yang high seasonnya berapa lama. Sebenarnya kita lagi berkorban untuk yang mana gitu ya. Yang kedua, workload itu kita bisa lihat dari sisi waktu yang dihabiskan untuk mendeliver sebuah pekerjaan. Nah, ini yang biasanya banyak dilakukan, tadi banyak sharing juga lewat diary, lewat time motion study, lewat full time equivalent, dan seterusnya. Ada juga physical workload gitu ya, sama-sama waktunya sama-sama 8 jam, tapi dia lebih melibatkan aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah mental workload gitu ya. Mungkin kerjaannya sama-sama 8 jam, tapi yang satu lebih stressful daripada yang lain. Dan tentu di sini kalau kita lihat workload analisis ini akan banyak dependensi terhadap orang yang duduk di situ ya, baik itu mental, fisik, waktu, output per input juga itu akan sangat punya aspek subjektivitas dari pemangku jabatannya gitu. Nah, sebenarnya dari sisi workload analisis itu ada beberapa metodologi yang bisa dipakai. Kalau output per input kita bisa pakai productivity ratio, kita pakai statistical tools, pakai regresi analisis. Teh Tami nanti boleh loh kita jadiin project analytics kita. Kan kita mau bikin piloting ya Teh Tami ya. Ini bisa masuk. Ya, siap. Kalau waktu tadi bisa pakai time motion study, bisa pakai full time equivalent. Di sini teman-teman ada yang udah pernah pakai time motion study? Adakah? Boleh raise hand aja. Banyakkah yang pakai time motion study? Saya dulu nangis sih pakai time motion study ya. Cukup lelah. Kemudian yang fisik pakai heart rate, diukur oxygen consumption, dan seterusnya. Kemudian kalau mental ini pakai SWOT, Subjective Workload Assessment, dan juga Nasati ALX gitu. Mungkin yang pernah ngerjain Nasati ALX juga ada ya di sini. Ada nggak? Boleh komen dong. Ada yang pernah ngukur pakai apa aja gitu? Belum. Nah, oke, dari sekian banyak itu mungkin yang akan kita fokuskan hari ini baru yang fokus pada waktu ya, waktu. Nah, sebenarnya ketika kita bicara workload analisis berbasis waktu itu kita membandingkan antara beban kerja yang harus diselesaikan karyawan dengan waktu kerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut gitu ya. Jadi kalau secara matematis ini adalah satuannya full time equivalent, ini rasionya seperti ini. Total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua aktivitas kita akumulasi biasanya selama setahun dibagi dengan waktu yang tersedia untuk satu orang tersebut diakumulasi selama periode 1 tahun. Jadi kalau atasnya 1 tahun, bawahnya 1 tahun. Kalau atas 1 hari, bawahnya 1 hari gitu. Nah ini adalah contohnya kita menghitung dulu nih gimana cara menghitung waktu tersedia. Biasanya kita hitung let's say dalam 1 tahun nih. 1 tahun itu kita punya 365 hari, dikurangin libur, misalnya dia 5 hari kerja, Sabtu Minggu.
maka satu tahun kan ada 52 minggu ya, berarti ada 104 hari libur, hari Sabtu Minggu. Kemudian dikurangi libur nasionalnya berapa, cuti bersama, jatah cuti reguler, allowance dia untuk sakit, dan seterusnya, dapatlah waktu hari kerjanya 222 hari gitu ya. Kemudian kalau perhitungan jamnya dalam satu hari, let's say jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 itu 9 jam, kemudian dikurangi istirahatnya 1 jam, kemudian kita kasih allowance untuk toilet break, chit chat, sholat, dan seterusnya itu 1 jam misalnya ya. Jadi available time per day-nya adalah 7 jam. Sehingga net available time per year-nya adalah 222 dikali 7 jadinya 155 4 jam per tahun. Kayak gitu teman-teman. Ini cukup mudah ya untuk dipahami ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita kolek tuh waktunya orang-orang. Jadi di sisi sebelah kiri itu adalah kita kolek waktunya orang-orang dalam mengerjakan pekerjaan. Ternyata kalau ini kita lihat dia dalam 1 tahun itu butuhnya 1726,5 jam. Menghabiskan 1726,5 jam per tahun. Dibandingin sama yang 1500 tadi, ternyata dapatnya 1,11. Berarti kalau misalnya kita directly narik dari sini, kita pertama klasifikasikan dulu. Kalau misalnya di atas di bawah 8 kita biasanya klasifikasi itu masih underload, masih bisa ditambah. 8 sampai 1 itu 0,8 sampai 1 itu normal. Kemudian 1 sampai dengan 1,15 itu stretch, dan overload itu di atas 1,15 kayak gitu. Nah, ini kan orangnya masih 1,11 nih ya. Jadi dia masih belum underload, masih dalam posisinya stretch. Jadi sebenarnya kalau bicara jumlah itu masih cukup nih dikerjain sama 1 orang. Kita belum perlu untuk nambah orang lagi. Kasarnya seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu, boleh loh teman-teman, langsung aja open mic-nya. Nah, Teh Harum pakai FTI kayak gini ya Teh Harum ya? Kurang lebihnya. Iya, Teh, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita lihat. Nah, kalau FTI itu kalau bisa diukur di banyak level ya. Kalau misalnya kita lakukan pengukurnya di level individu, itu berarti gambaran workload untuk individu tersebut. Tapi kita juga bisa lakukan pengukuran di level tim. Jadi satu tim ini kita ukur FTI-nya, maka memberikan gambaran tentang jumlah tim. Karena biasanya ada banyak pekerjaan misalnya di developers gitu ya. Kalau developers itu mungkin dia bekerja dalam tim gitu, tim developers gitu. Jadi kita kalau di scrutinize per orang jadinya nggak fair buat yang lain, ya udah satu tim ini sebenarnya workload-nya kayak gimana sih gitu. Jadi bisa di level tim juga. Nah, ini contohnya kalau misalnya per tim FTI-nya ternyata 3,38, ternyata headcount yang dibutuhkan 3 orang. Sekarang timnya ada 4 orang, berarti sebenarnya ini tim masih agak lowong sih kayak gitu. Contohnya. Nah, beberapa kelemahan di dalam model FTI ini, yang pertama pasti time consuming. Siapa yang pernah dan merasakan hal itu? Lama banget, iya kan? Lama banget ya Rum ya? Pas ngerjain ini lama nggak ngerjainnya? Lama, Teh. Lama. 3 bulan kayaknya ya. Bulan buat 800 orang ya? Iya. Oke, ada lagi yang lain yang pernah punya pengalaman? Kadang-kadang bisa lama banget. Nah, kemudian membutuhkan massive resources ya. Untuk kerjaan 800 orang kan butuh banyak yang turun ya, Rum ya? Iya, karena mesti ngedampingin dan ngajarin orang-orang ngisi masing-masing. Kemudian, nah ini kata Mbak Anastasia Galih, lama butuh banyak intensif untuk bantu. Betul banget. Terus pasti ujungnya angkanya berantakan kan. Ada yang FT-nya 10 gitu ya. Ada FT-nya lebay lah ya. Jadi low akurasi kecenderungannya adalah responden melebih-lebihkan beban kerja ya. Wah, bilangnya kayak, oh ini saya 10 jam, yang ini setelah di total kok FTI-nya adalah 2, sekian. Berarti dalam 1 hari dia bekerja selama 2 hari kan kalau kayak gitu ya. Kan nggak mungkin loh, nggak mungkin gitu. Walaupun kerjaan lo banyak, lo pasti ada tidurnya, pasti ada istirahatnya, pasti ada cutinya gitu. Jadi ada kemungkinan kelebayan itu terjadi. Kemudian datanya mungkin bahkan ada yang rendah gitu karena dia lupa untuk mencantumkan aktivitasnya apa aja. Nah, ada kemungkinan data ini nggak akurat ataupun nggak lengkap. Siapa lagi yang mungkin punya pengalaman yang sama? Silakan loh. Mbak Anastasia mungkin mau sharing nggak gimana waktu itu ngerjain?
Oke. Dulu sih saya belum begitu expert banget Bu terkait untuk WLA, jadi masih belajar-belajar. Jadi yang kemarin tuh dilakukan adalah untuk menggunakan metode FTI untuk waktu di sebelumnya itu untuk teman-teman untuk tim health analyst ya. Jadi kita melakukan itu memang dan yang call centernya. Dan emang betul yang tadi Bu Teteh bilang itu emang jadi angkanya banyak yang berantakan, terus itu harus validasi juga dengan data productivity-nya juga, jadi emang agak harus hati-hati sih. Cuman dari saya pribadi memang belum belum ini ya, belum mengenal untuk metode yang lain selain digunakan hanya dua yang untuk menghitung yang menggunakan yang untuk sales target itu dengan yang FTI aja sih Bu gitu. Oke, oke. Baik. Ada lagi mungkin yang mau sharing pengalaman pahit getir menjalani workload analisis? Halo Mbak, salam Hai, kenal. Saya Fajar Mbak, dari Mas Fajar dari dari Telkom. ada Telkom. Banyak ya Telkom Telkom. ya, tadi ada Telkom Sigma, Mas Satria. Temenan ya? Yang Temenan mana Mas Fajar. saya di digital bisnisnya, Oh, I see, I see. di bagian yang digital bisnis. Currently kita juga lagi jalanin sih Mbak, lagi ngedevelop justru gitu terkait sama WLA ini. Memang yang cukup struggling adalah itu tadi collect datanya gitu ya. Jadi nge-collect data dari orang-orang yang cukup banyak gitu ya. Kita ada sekitar ya lebih dari 1.000 orang lah gitu. Collect datanya itu yang cukup struggle tuh. Kadang memang apa namanya, ada banyak anomali-anomali yang perlu dibersihkan dulu gitu sebelum diolah datanya. Itu sih yang cukup menyita waktu. Ya, ya, Kayak ya. gitu. Ini sedikit iklan. Kita kemarin ngerjain sekitar 6.500 itu 4 bulan. 6.500 orang. Jadi itu Nurul sama Sasa tuh yang ngerjain. Kemudian Nurul sama Sasa juga buat sekitar 500 mungkin 1 bulanan ya. Ya, Rul ya, saya. Jadi jadi memang tanpa sistem itu emang akan lama banget gitu sih untuk ngerjain ya. Tapi kalau misalnya dibantu sistem itu akan jauh lebih cepat. Kemudian ada sistem untuk menolak kalau misalnya dia udah lebay gitu langsung ditolak-tolak kayak gitu sih. Oke. Nah, I see. Oke. ada lagi mungkin yang mau sharing? Silakan loh teman-teman. Mau sharing Teh Alin? Enggak. Mau sharing juga ini sebenarnya pernah ngerjain WLA juga di pengalaman kerja sebelumnya. Jadi yang hal yang Barangnya paling dari mana? oh Teman-temannya iya saya untuk saat ini di PT Performa International Indonesia itu kita consulting, tapi mau sharing pengalaman WLA tuh waktu pas masih kerja corporate di tempat sebelumnya Teh. Ya, Nah, ya. jadi hal yang paling menantang itu tuh sebenarnya pada saat WLA adalah commanding orang-orang untuk nggak lebay sih, gitu. Jadi bener-bener kayaknya ya, yang saya bayangin, either misalnya kita pakainya kuesioner atau udah pakai sistem, tapi kok kayaknya menurut saya perlu bener-bener tuh kita tuh ngangon mereka gitu. Ngangon. Iya, jadi ngangonnya tuh bener-bener ini yang bener nih bikin satu laporan kok sampai 14 hari gitu kan. Karena mereka tuh pasti pakai prediksi yang iya harus nunggu approval dulu, harus nunggu ini dulu, nunggu itu dulu gitu loh. Jadi kayaknya kalau nggak diangon tuh mereka bakalan lebay banget dan kemarin itu memang karena masih manual ya saya pakai Excel jadi emang belum tahu waktu itu apakah ada sistem yang tadi kayak Teh Alin sebut tuh bisa otomatis menolak gitu kalau misalnya udah mulai lebay gitu ya. Tapi itu sih jadinya kita tuh harus effort untuk mengarahkan mereka untuk ya hanya pekerjaan ini aja loh mindsetnya, jangan dipikirin yang kamu harus nunggu approval dulu, ngapa-ngapain dulu gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin capek WLA gitu Teh Alin. Ya, Makasih. makasih sharingnya Mbak Rahmi. Silakan yang lain. Sama-sama. Tuh, kata Pak Irsad juga gitu, saat intake jadi modus karyawan cerita hiperbolik. Lebay ya Pak ya? Sama satu lagi nih Mbak, mau nambahin. Ya, silakan langsung aja. Selain tadi itu kita struggle di situ,
yang mungkin kita saat ini juga struggle gitu kan, secara structure organisasi kan sebenarnya kita organisasi yang agile gitu ya. Nah, gimana sih workload ini tuh fit dengan environment agile? Nah, kita lagi nyari formula ke situ sih. Gitu. Kalau tadi kan kayak apa ya? Pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa dipredik gitu ke depan seperti apa gitu. Dalam environment agile kan agak sulit tuh untuk bisa seperti itu gitu. Nah, kira-kira workload yang fit untuk environment seperti itu tuh seperti apa? Nah, sebenarnya kita lagi nyari model sih seperti itu. Kalau mau bersama-sama mencari model boleh Mas, nyari. Karena betul, karena kalau agile kan non prediktif ya. Jadi ada sesuatu yang memang yang bentuknya berarti bukan dari output yang prediktif yang diukur gitu. Jadi harus dari sifatnya dari yang lain gitu. Jadi mencari prediktor modelnya bukan dari yang selama ini kita ambil gitu sih. Oke, I see. Siap. Nah, teman-teman, karena tadi banyak yang cerita tentang WLA, kemudian pakai time motion study atau pakai FTI ini, banyak sufferingnya adalah orangnya lebay. Kenapa sih orang tuh lebay? Sebenarnya pertanyaannya itu kan, karena si workload analisisnya ini sendiri malpraktek gitu penggunaannya. Kalau menurut saya ya, bahasa saya malpraktek. Jadi ada miskonsepsi mengenai penarikan insight-nya. Jadi seolah-olah kalau FTI-nya rendah itu dia lebih nggak perform dibandingkan yang FTI-nya tinggi. Tentu orang jadi nggak mau kan, kelihatan nggak perform kan, sehingga dia harus nunjukin bahwa dia perform. Beban kerja dia tinggi. Padahal orang yang beban kerjanya tinggi tidak selalu berarti produktif. Bisa jadi dia low capability. Kalau orang misalnya untuk mengerjakan suatu task, kalau yang mahir 1 jam selesai, kalau yang belum mahir bisa 2-3 jam. Karena FTI ini basisnya waktu, seolah-olah yang ngerjain 3 jam jadi lebih baik kan gitu ya. Nah ini, miskonsepsi ini yang membuat orang jadinya melebih-lebihkan. Kemudian boleh jadi waktu yang sangat banyak ini karena bisnis prosesnya nggak efisien. Mestinya approval cukup 2 level, ini ada 5 level approval. Jadi dia memang harus melalui suatu proses yang panjang. Jadi ini dipersepsi sebagai orang ini bagus nih, orang ini produktif nih, orang ini kerja nih, gitu kan. Padahal bisnis prosesnya nggak efisien. Kemudian micromanage, mungkin ada atasan-atasan yang micromanage sehingga udah dikerjain sama bawahannya, sama dia dikerjain ulang karena dia perfeksionis, nggak percayaan gitu ya. Terus mungkin yang berikutnya adalah kurangnya pendekatan yang sistematis. Jadi orang ini mengerjakan sesuatu proses itu nggak sistematis sehingga butuh waktu yang lebih lama. So hati-hati ketika menyampaikan insight dari WLA. Kalau insight-nya terus kita giring ke arah sini, yang FT-nya tinggi akan ditambahin karyawannya, itu udah pasti misleading, kelebayan-kelebayan itu tadi akan terus terjadi. Sementara yang beban kerjanya rendah tidak selalu berarti tidak produktif. Bisa jadi dia lebih efisien kan dalam bekerja. Oh iya, ini saya bisa selesaikan cukup lewat email aja. Saya nggak usah berangkat ke sana. Selesai deh dia dalam 5 menit. Orang lain perlu sejam. Kita jadi nggak appreciate orang-orang kayak gitu. Kemudian penyelesaian tugasnya dia kerjakan dalam waktu cepat. Orang lain 2 jam, dia selesaiin dalam waktu sejam, bahkan setengah jam. Kemudian kapabilitasnya sudah cukup tinggi. Nah ini kan maksudnya karena adanya miskonsepsi seperti inilah jadi menggiring behavior yang salah gitu. Yang salah ketika orang mengisi workload analysis. Nah, yang lebih besar lagi miskonsepsinya adalah seolah-olah workload analysis ini adalah sebuah tools yang cuma bisa dipakai outputnya itu yang nantinya hanya untuk menentukan jumlah karyawan. Kalau saya kasih contoh, workload analysis ini metodologi. Sebenarnya workload analysis ini sebuah cara untuk HR untuk melakukan Genba. Teman-teman ada yang familiar nggak dengan konsep Genba? Genba tuh turun ke lapangan gitu. Apa sih yang lo kerjain? Kemudian dicatat pekerjaannya. Outputnya nggak selamanya harus untuk MPP kan? Jadi workload analysis ini sebenarnya lebih ke arah akhir ya hari ini saya rebranding gitu sih workload analysis kalau ke karyawan kita nggak bilang ini WLA, kita bilang ini bisnis proses mapping aja. Tapi kita butuh waktunya berapa lama nih teman-teman untuk ngerjain ini. Karena kalau di brandingnya WLA, branding WLA itu sendiri udah jelek gitu.
Nah, jadi orang-orang tuh enggan untuk bercerita sejujur-jujurnya. Nah, padahal output dari pekerjaan WLA ini kita punya proses level terendah. Kalau bisnis proses kita punya bisnis proses level 5, level 6 mungkin. 4, 5, 6 tuh ke-capture di sini. Yang detail, very very detail di task base-nya itu malah keluar semua. Kita dapat waktunya, kemudian kita bisa identifikasi banyak sekali overlapping proses, misalnya kok ini dikerjain si A, ini dikerjain si B juga. Kita bisa punya insight mengenai peluang otomasi gitu ya. Jadi bukan serta-merta ini langsung dikorelasikan dengan ini tambah orang kurang orang. Nah, itu yang sebenarnya perlu diluruskan. Salah satu insight yang menarik adalah ketika bicara apa namanya, bahwa workload analysis ini bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Lewat apa? Jadi si datanya itu kita uraikan dalam sebuah value stream mapping. Itu sih yang sebenarnya pengen kita bawa gitu dalam diskusi ini, bahwa WLA itu nggak serta-merta untuk MPP aja. MPP itu tidak bisa hanya dijustifikasi oleh WLA, jadi jangan dibuat korelasi one on one WLA sama dengan MPP, MPP sama dengan WLA. Nah, itu nggak boleh. Itu jadi WLA atau apapun itu namanya, nanti kita kasih nama gitu ya. Ibaratnya rumus Pitagoras kalau matematika. Rumus Pitagoras ini bisa dipakai ketika menyelesaikan volume 5 segitiga misalnya gitu ya. Rumus Pitagoras ini bisa dipakai untuk menentukan luasan tanah. Rumus Pitagoras ini bisa dipakai untuk yang lainnya. Jadi saat ini WLA ini dimiskonsepsikan langsung MPP. MPP adalah WLA. Itu sih sebenarnya root cause-nya barangkali ya yang membuat orang-orang jadinya WLA ini adalah metode yang baik, tapi akhirnya tidak bisa digunakan dengan baik karena karena datanya juga dalam tanda kutip sampah gitu ya. Kalau misalnya melebih-lebihkan kan jadi datanya sampah. Tapi sebenarnya WLA ini penting buat HR karena ini saatnya HR benar-benar turun ke bawah. Kalau kami sebagai konsultan biasanya memang jadi tempat curhat. WLA itu adalah sesi curhat dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa karena justru di titik itu kita dapat banget apa yang menjadi aspirasi mereka, apa keluhan mereka, apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, oh kalau di sana sih enak Mbak, koneksi internet cepat kalau Jakarta. Kalau kami kan koneksi internet nggak secepat Jakarta. Kita tahu nih salah satu root cause-nya ternyata koneksi internet. Oh kalau di sana jauh-jauh. Kalau di sana jarak antar customer dekat. Kalau di sini jarak antar customer jauh. Udahlah jauh banyak begal lagi di jalan. Nah itu kejadian kan untuk banyak industri, misalnya dia harus menagih nasabah kayak gitu ya, atau melakukan pengecekan metering system kayak gitu-gitu tuh kejadian gitu. Oh kalau di sana sih jarak moda transportasinya mudah. Kalau di sini kita bawa motor aja jalannya berlubang-lubangnya banyak, berlumpur kayak gitu ya. Misalnya di daerah-daerah luar Jakarta. Nah, ini adalah sebuah cara yang sangat berharga buat teman-teman bisa capture real condition di lapangan tuh kayak gimana, asalkan tadi miskonsepsi tadi dihilangkan. Jadi kayaknya lain kali kalau mau bikin WLA, namanya jangan dikasih nama WLA deh teman-teman. Kasih aja business process mapping, kasih tentang apalah gitu dikasih nama. Karena apa? Karena si datanya sendiri itu tuh berharga banget. Cuman orang sudah menuduh macam-macam gitu. Oh ini mau dipakai ini. Kadang-kadang orang, Mbak kalau nanti FTI saya rendah, grade-nya turun ya. FTI-nya rendah, kita mulai off ya. Kan gitu kan, dibawanya ke sana kemari gitu loh. Jadinya kecurigaan-kecurigaan itu yang membuat si data ini menjadi tidak berkualitas gitu. Nah, PR kita adalah membersihkan nama baik WLA supaya datanya kita masih bisa dapat dan masih bisa kita pakai sehingga kita bisa pakai bukan cuma buat MPP tapi buat yang lainnya juga. Nah, di sini kita akan ada sharing dari Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Oke, gantian share screen-nya ya. Oke, bentar. Saya buka dulu. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengeran. Sambil nunggu saya load presentasinya, mungkin boleh dong teman-teman kasih tanggapan dari yang disampaikan Mbak Alim gimana kira-kira, terutama mengenai apakah
emang eh, penyebab karyawan itu males-malesan gitu ya untuk ngisi karena reputasi WLA-nya juga udah jelek gitu ya. Boleh dong coba kasih pendapat. Gimana menurut teman-teman? Apa iya miskonsepsi itu menjadi salah satu sumber kesalahan kita, apa, membuat orang jadi nggak mau ngisi WLA yang sebenar-benarnya nih? Halo Teh Alin, mau sharing Teh. Emang nggak? Bener sih, tadi aku setuju. Tadi terkait branding berikut analisis ya. Karena once kita announce, oke kita akan WLA tuh user udah kayak, waduh mau diapain nih, mau diapain nih. Terus baru ngeh tadi pas Teh Alin cerita, oh iya ya, kayak kita bisa deh rebranding pakai business process mapping atau apaan itu yang mungkin bisa lebih jauh diterima. Jadi itu insight yang menurut aku pribadi insightful sih, Teh. Jadi itu relate dan memang dalam keseharian hari-hari memang itu yang dirasakan user. Gitu sih. Thank you, Teh. Ya, makasih Mas Thomas. Yang lain silakan. Ada komen nggak? Atau ada usul ganti namanya apa ya? Karena ini PR kita bareng loh membersihkan nama ini. Silakan Mbak Rahmi. Setuju Teh Mau, Alin. oh ya, Ah, Mas Irul dulu. Bu Raffi dulu lah. Oh ya Ladies udah ya. first. Oke, thank you. Teh Alin, sebenarnya kalau saya mau lebih ketanya sih, kalau Iya. di WLA atau mungkin ya bisnis proses mapping itu tuh sebenarnya sebelum kita melakukan, apakah kita harus sudah tahu goals-nya tuh mau ngapain dulu gitu? Apakah ya udah bisa aja kok random dicek aja semuanya di WLA-in gitu? Atau gimana ya Teh baiknya, best practice-nya atau idealnya tuh kita tuh harus tahu dulu nih goals-nya tuh mau ngapain nih kita mau WLA. Data yang pengen kita sajikan tuh apanya dulu gitu. Karena jujur kalau misalnya goals-nya nggak dapet gitu, misalnya udah pokoknya random aja di WLA-in semua. Nah itu tuh agak-agak susah tuh kita samplingnya harus kayak gimana, kriteria orang yang di WLA kayak kayak apa gitu. Kalau menurut Teh Halim kira-kira seperti apa Teh? Baik. Ada lagi mungkin teman yang mau jawab dulu nih. Kira-kira sebenarnya kita perlu nentuin dulu goalsnya atau enggak? Silakan loh. Ya, ya boleh sharing dari teman-teman juga. Boleh. Mas Hendra mungkin. Kang Hendra sudah senyum-senyum. Oke. Ya, kalau hemat saya sih perlu ya, karena apa namanya, kita melakukan WLA itu kan sebenarnya kalau di saya ya, sebenarnya kan pengen tahu nih kira-kira kita mau plotting project tim itu seperti apa. Kalau misalnya tidak ada goals-nya kayak begitu, saya kira semua orang juga bakalan bertanya-tanya, lu mau ngapain lagi sih gitu. Ya, ya, ya. Kalau dari pengalaman sih memang harus ditentukan dulu goals-nya. Misal ya, Ya. WLA itu kan bisa sampling, bisa populasi kan ya, bisa Ya. apa namanya sensus ya, bisa sensus semua gitu ditanya. Kalau kita nggak tahu goals kita apa, kita buang-buang effort sebenarnya gitu. Ya, kalau teman-teman mau bikin norma, tujuannya adalah mau membuat norma dalam satu tim atau satu cabang, misalnya ya retail, butuhnya tuh berapa orang sih? Ya, ya. Ya kan? Maka pilihlah cabang yang atau pilihlah orang, misalnya satu tim operator gitu ya, satu line itu butuhnya sebenarnya berapa orang sih? Maka pilihlah sampel yang representatif kan, bukan semua orang gitu. Itu yang akan menjadi kiblatnya, jadi apa? Jadi normanya gitu. Misalnya ini banyak dilakukan kalau teman-teman punya banyak kantor cabang dengan operasional serupa. Oh sebenarnya satu kantor cabang itu berapa sih? Kemudian apakah ada rasio dengan jumlah nasabah atau enggak, jumlah user atau enggak per region itu. Nah itu perlu dikombin ke sana. Jadi tanpa goals yang jelas nanti kita buang effort sih Mbak Rahmi. Oke, siap-siap. Makasih banyak Teh Alin, Pak Hendra atas sharingnya. Sama. Silakan loh teman-teman yang lain kalau ada tambahan monggo. Mau nambahin Teh Alin? Jadi ya jagoan kita. Silakan namanya aja udah Odi. Iya, mau nambahin terkait WLA. Jadi memang kalau dibilang tujuannya untuk apa, kalau menurut saya sendiri sih untuk efektivitas organisasi udah pasti. Jadi saya menggunakan WLA untuk efektivitas organisasi saya seperti apa. Makanya saya melihat apakah di divisi ini atau departemen ini memang efektifnya seperti apa dari segi jumlah orang, dari segi pekerjaan, dari segi load kerjanya seperti apa. Seperti itu sih untuk goalsnya. Nah, berhubung
kantor saya itu cukup dinamis ya untuk struktur organisasi. Jadi tahun kemarin kita WLA di tengah tahun, kemudian pas lagi WLA timbul isu berubah lagi struktur organisasi. Jadi ya itu dinamis sehingga hasil WLA itu ketika organisasinya berubah lagi menjadi, nah ini tantangannya menjadi agak berubah nih dari awal kita mengukur organisasi yang sebelumnya, ketika berubah lagi organisasi, apakah ini masih relevan gitu? Tapi tetap masih relevan karena apa, kita bisa tahu oh ternyata kerjaan untuk divisi ini dengan proses, makanya sebelum WLA kita punya bisnis proses mapping dulu. Jadi kita udah tahu nih bisnis prosesnya seperti apa, dari core bisnisnya, dari support bisnisnya, enablernya, dan lain sebagainya. Kita bisa mengidentifikasi nih proses mana yang sebenarnya panjang dan proses mana yang sedikit gitu. Itu sih. Nah, tantangannya lagi ketika hasil WLA itu sudah selesai, itu ada beberapa divisi atau beberapa departemen yang merasa kenapa sih gue underload gitu misalnya. Padahal kita ngerasa pekerjaan kita tuh berat banget, dan ternyata di WLA itu memang meng-capture 1 tahun. Ada yang hasil analisa kami sih ada beberapa peak season ya, season yang peak banget, kemudian ada low season. Nah, peak season sama low season ini kita nggak tercapture di WLA gitu. Jadi mungkin itu jadi sebuah analisis yang perlu ditambahkan lagi setelah hasil WLA. Itu Teh Alin. Terima kasih. Masih Mas Odi. Boleh nanya lagi nggak Teh Alin dan teman-teman? Boleh. Ya, jadi tadi mungkin karena Mas Odi sempat ngebahas bisnis proses gitu ya, mungkin mau nanya juga dan minta sharingnya nih dari Teh Alin dan teman-teman juga, terutama Mas Odi. Kalau, sorry agak batuk. Kalau di WLA itu tuh apakah apa saja data yang perlu kita lihat gitu, Teh? Apakah job desk-nya saja cukup, ataukah memang kita perlu juga memahami proses bisnis yang ada di suatu bagian tertentu? Kalau misalnya secara dokumentasi proses bisnisnya nggak ada, nah itu apakah masih bisa dilakukan WLA atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak ada, saya wondering aja sih nantinya tuh agak-agak tubrukan-tubrukan gitu. Jadi kayak nggak ada nih pakem yang bener bisnis proses di bagian ini tuh apa sih sebenarnya, karena si A ngomongnya beda, si B ngomongnya beda lagi gitu. Jadi apakah ketiadaan dokumen itu tuh akan menghambat proses WLA juga gitu? Oke. Kita simpan ya pertanyaan Mbak Rahmi, Oh apakah iya, Teh, siap. audio atau enggak? Karena Mas Irul sampai tutup kamera. Tadi kan aturannya Mas Irul. Bukan Teh Alin, astagfirullahaladzim. Tadi waktu diskusi, contoh waktu Mas Odi ngobrol, itu suaranya banyak putus-putus. Saya lihat kayaknya internet saya nih, makanya saya matiin. Terus sekarang terbukti lancar suaranya. Enggak, Teh Alin. Wih, si Teh Alin ini. Punten ya Pak Irul. Mbak Rahmi aja lu. Nggak ada yang nggak bercanda. Ya. Mau dijawab dulu yang Mbak Rahmi atau mau ke Mas Irul dulu nih? Kita kumpulin. Enggak, lanjut dulu aja. Santai-santai. Enak biar materinya clear dulu. Mas Odi, tadi yang ditanya Mas Odi loh, Mas Odi. Ayo Mas Odi. Aku mah nggak lempar-lempar aja kan. Enggak, ini lanjut aja ke materi kayaknya. Ini mah harusnya sampai beneran ngabuburit sore kayaknya. Ya. Nah, mungkin kalau mau nambahin dikit ya terkait bisnis proses, apakah harus sudah ada atau belum? Menurut saya mangga kalau teman-teman punya pendapat lain. Menurut saya nggak harus ada. Karena ini kita lagi turun ke bawah, jadi kita capture reality. Jadi ini WLA tuh cekrek foto gitu ya. Dan kita dapat bisnis proses sebenarnya. Ternyata banyak overlapping nih di bawah. Ternyata banyak yang non added value activity nih. Dari situ jadi input ke atas buat benerin bisnis proses kita. Gitu Mbak Rahmi, kalau saya ya. Gitu. Gimana teman-teman yang lain ada input atau view lain nggak? Betul. Tadi pertanyaan yang pertamanya apa? Itu buat Mas Odi soalnya.
Nah, kalau kemarin itu memang mengcapture-nya bukan based on business process. Business process itu sebagai measurement-nya aja, apa namanya? Kita udah punya board-nya, tapi yang kita capture itu apa namanya? Data real data yang mereka kerjakan sebenarnya apa sih di apa yang sehari-hari itu seperti apa. Itu yang kita capture. Nah, ketika sudah selesai, makanya dilihat di bisnis prosesnya benar nggak nih yang mereka kerjakan. Karena kan bisa jadi kan WLA-nya itu overload, ternyata masalahnya di bisnis proses yang realnya itu ternyata mereka terlalu panjang bisnis prosesnya. Sehingga ketika terlalu panjang, mereka menghabiskan waktu yang lebih lama. Nah, itu yang membuat oh kita harus improve bisnis prosesnya nih gitu. Ya, Nah, ya. kayak gitu. Gitu sih sebenarnya Mbak Rami. Oke. Atur nuhun, Mas Odi, Teh Alin, teman-teman Sama-sama. semua. Ini Pak Irsat juga banyak insight nih. Pak Irsat mau open mic nggak Pak? Boleh dong kita diajarin. Beliau kan guru saya. Wah, Teh Alin nih. Enggak, ini pengalaman aja. Biasanya inisiatif melakukan WLA itu ada sinyal-sinyal yang sudah kita miliki. Salah satunya seperti misalnya data productivity, data reject rate, complaint rate, dan personal cost. Sehingga dari sinyal-sinyal inilah menjadi pedoman bagi kita untuk menyelenggarakan analisa beban kerja gitu. Nah, jadi dan nyambung yang barusan tadi, kalaupun ada permintaan melakukan analisa beban kerja, kita seperti Dante Alin tidak langsung mengeksekusi analisa beban kerja, cuma kita lihat dulu kondisi before-nya, apa yang sudah settle, apa yang sudah established, seperti misalnya kelengkapan-kelengkapan untuk analisa beban kerja. Contoh yang paling dasar misalnya job desk. Job desk-nya sudah lengkap belum? Kalau lengkap sudah valid belum? Gitu. Jadi supaya kita nggak maju mundur gitu. Kalau ternyata job desk-nya masih belum valid, lebih baik sarannya kita benahi dulu job desk-nya supaya data waktu melakukan analisa beban kerja datanya lebih aktual. Waktu kita melakukan validasi antara job desk, paperwork di tangan kita dengan hasil observasi ataupun intake datanya. Demikian Teh Alin, sedikit Makasih Pak sharing. Irsat. Jadi bisa dua-duanya ya Mbak Rahmi teman-teman. Jadi kalau kalau kata Pak Irsat tadi nilai tambahnya kalau misalnya udah ada dokumen-dokumennya, job desk, business process semuanya jadi lebih lebih terukur bahwa aktivitas orang tersebut memang within the job desk gitu kan. Iya. Jadi kita nggak akan capture hal-hal di luar job desk. Kalau belum ada job desk-nya, WLA dikerjain, justru ini menjadi basis mengenai bisnis proses kita. Bisa dua gitu. Pendekatannya bisa bottom up, bisa bisa top down. Gitu. Makasih banyak Pak Irsat, Teh Alin. Luar biasa kan? Sama-sama Mbak Rani. Boleh dong kalau ada yang mau sharing lagi. Nih setahu saya Rima itu punya pengukuran juga nih. Rim, mau sharing nggak Rim? Yang kamu kerjain waktu itu. Aku sudah lihat. Boleh loh share screen. Oh, waktu itu aku pakai timesheet aja sih rekan-rekan dalam pengukuran WLA-nya. Timesheet tapi dianalisa mendalam gitu ya Rim ya. Iya, jadi analisanya nanti dilihat dari resultnya. Kebanyakan activity yang sekarang dilakukan itu apakah lebih banyak waste-nya atau yang added value begitu ya. Nah, nanti dari kalau ternyata yang lebih banyak dilakukan selama ini itu sifatnya waste, nah itu merupakan dasar kita untuk melakukan nih analisis mungkin dari distribusi pekerjaannya atau alur koordinasinya dan lain-lain. Siap. Makasih Rima. Nah, ngomong-ngomong tentang ini waste atau bukan aktivitinya, silakan Mas Rifki dilanjut dulu deh. Karena Mas Rifki akan bahas mendalam di situ ya. Monggo. Ini yang akan nanti harapannya bisa improve productivity. Silakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman diskusinya yang tadi. Pertanyaannya menarik. Sebenarnya itu bridge yang bagus buat masuk ke value stream mapping ya. Karena tadi kalau pertanyaannya WLA perlu business process nggak? Jawabannya nggak gitu ya. Kalau cuma mau hitung workload doang. Tapi kalau kita mau menggunakan WLA untuk bisa menganalisa bottleneck productivity, maka kita perlu business process gitu. Oke.
Nah, jadi salah satu teknik yang biasa dipakai untuk menganalisa eh, atau menganalisa produktivitas pekerjaan untuk kemudian diimprove itu namanya value stream mapping, di mana kita memetakan proses yang terlibat untuk mengenerate sebuah output gitu ya, dan juga ada data waktunya, ada data aliran informasinya, ada data pihak-pihak yang terlibat, dan ada data berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan masing-masing tahapan tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perspektif WLA, sebenarnya data-data itu semua kita udah kumpulkan gitu ya. Cuman yang perlu kita tambahkan adalah di dalam proses WLA tadi kita perlu ada klasifikasi waktunya dulu ya. Waktu yang misalnya waktu tunggu, waktu memang waktu kerja, atau waktu yang perjalanan, itu kita perlu klasifikasikan sehingga kita bisa eh, keluarkan waktu-waktu itu ke dalam sebelum kita pakai nanti ke value stream mapping. Terus kedua, kita juga kalau misalnya basisnya adalah tidak dari bisnis proses, maka nanti akan sulit untuk kita mengubah dari, kalau WLA itu kan perspektifnya perspektif posisi ya, posisi atau organisasi. Nah, kalau kita tidak ada bisnis proses, maka sulit buat kita untuk mengubah dari posisi menjadi bisnis proses gitu. Nah, makanya kita kalau ingin melakukan atau menghubungkan WLA dengan productivity improvement, kita perlu punya tuh di bisnis proses itu, sehingga kita bisa mengubah point of view posisi menjadi point of view proses gitu ya, untuk kita lakukan value stream mapping dan analisa lebih lanjut. Nah, sesudah kita petakan gambaran proses bisnisnya, alur apa namanya, alur kerjanya, waktu dalam pekerjaan tersebut, gitu, dalam proses tersebut, kita bisa lakukan analisa untuk melihat sebenarnya di mana dari proses itu yang ada bottleneck-nya gitu ya. Kalau objektif kita tadi untuk productivity improvement, ini juga nyambung ke pertanyaan tadi, ada yang nanya, ketika melakukan WLA perlu ada tujuannya nggak gitu ya. Ya kalau kata tadi Mas apa namanya, tadi teman-teman udah menyampaikan bahwa perlu gitu ya. Ya kalau kata Simon Sinek juga start with why gitu ya. Jadi why itu penting. Nah, kalau memang tujuan kita untuk melakukan productivity improvement, maka kita perlu melakukan menganalisa dari perspektif kacamata sistem gitu ya. Nah, di mana kita lakukan bottleneck analysis. Di sini kita lihat dari buat kita untuk mencapai jadikan target gitu. Suara saya kedengaran nggak ya? Soalnya tadi ada message connection internet unstable. Aman. Aman ya? Aman, siap. Oke. Nah, sesudah kita bisa lihat nih ya bottleneck-nya di mana, tahap selanjutnya adalah kita perlu menganalisa bagaimana kita bisa menghilangkan bottleneck ini gitu ya. Nah, step pertama sebelum kita deep dive gitu ya, kita perlu men-challenge underlying logic-nya dulu gitu ya. Apakah proses yang kita punya ini itu memang semuanya perlu kita lakukan, atau sebenarnya ada yang nggak, untuk memilah proses mana yang memang Boleh diulang? oke. Putus Ya, suaranya. boleh. Nah, biasanya kan orang tuh kalau melihat, oh ini area yang menjadi bottleneck nih, ayo kita deep dive gitu ya. Nah, sebelum kita deep dive menggali sumber permasalahan, mungkin kita bisa mundur dulu sebentar gitu ya, melihat, kita challenge lagi nih underlying logic dari proses ini ya. Benar nggak sih semua tahapan dalam proses ini kita perlukan gitu ya? Atau sebenarnya ada tahapan yang nggak kita perlukan gitu. Nah, untuk itu kita perlu lakukan analisa nih, kita identifikasi setiap proses itu, apakah proses ini emang perlu kita lakukan atau enggak, ataukah proses ini menambah nilai atau enggak gitu ya. Nah, sudah kita petakan, nanti kita bisa lihat klasternya gitu. Biasanya ada proses yang memang kita perlukan tapi nilainya rendah, atau ada juga proses yang enggak, yang kita perlukan tapi nilainya tinggi. Nah, itu yang kita mau ya. Atau ada proses yang enggak kita perlukan, nilainya rendah, dan ada juga proses yang enggak kita perlukan tapi nilainya tinggi gitu ya. Nah,
Itu nanti kita bisa tentukan tuh kalau yang rendah-rendah sih udah pasti kita eliminasi aja ya, antara kita hentikan sama sekali atau kita outsource gitu. Kalau yang eh, apa kita butuhkan tapi nilai tambahnya rendah ya kita cari pihak-pihak luar yang bisa mengerjakan dengan lebih baik atau kita ganti dengan otomasi gitu ya. Kalau untuk yang bukan penting, nggak terlalu penting tapi nilainya tinggi gitu ya, itu kita bisa pertimbangkan untuk misalnya menggunakan pihak ketiga atau apa namanya kita pakai teknologi juga. Nah, untuk yang memang Hilang lagi suaranya. Hilang. Hilang lagi suaranya. sangat kita perlukan dan nilainya tinggi. Nah, ini yang kita nanti akan Mas deep Rifki, dive lebih jauh. Sekarang sampai terakhir sampai mana tadi? Suaranya masih hilang-hilang ya? ya tadi kalau itu yang mana yang sesudah bisa di outsource, terus mana yang Halo. Halo, ya, suaranya masih putus-putus, boleh diulang sedikit, Mas? Kira-kira ya 30 Oke. menit yang lalu, Mas, dari 30 menit yang lalu. Boleh, boleh. Jadi sesudah kita klasifikasikan proses-proses tersebut, kita bisa tentukan nih, kalau misalnya dia masuk kelompok sini ya, di mana itu bukan core kompeten, bukan apa, bukan sesuatu yang penting buat kita dan nilai tambahan juga rendah gitu, ya, itu kita bisa eliminasi gitu. Ya. Kalau misalnya dia nggak terlalu penting tapi eh, apa penting tapi nilai tambahnya nggak terlalu tinggi gitu. Harus kita lakukan tapi nilai tambahnya nggak terlalu tinggi. Ya mungkin kita perlu pikirkan untuk antara itu meng-outsource atau kita ganti gitu ya dengan otomasi atau RPA gitu. Terus kalau yang nggak terlalu penting tapi nilainya eh, cukup signifikan, itu kita bisa pertimbangkan menggunakan apa pihak-pihak yang punya spesialisasi di sana gitu ya. Misalnya kita pakai konsultan atau sekarang udah ada AI mungkin udah bisa ngebantu juga gitu ya. Nah, untuk yang di area sini yang memang sangat penting dan punya nilai tinggi gitu ya. Ini kita yang akan jadi fokus untuk kita cari cara untuk mengimprove-nya gitu ya dengan melakukan apa root cause analysis. Jadi kita breakdown apa sih sumber permasalahan dari aktivitas itu sehingga nanti kita bisa dapatkan apa yang menjadi penyebab produktivitas dari proses tersebut masih di bawah standar yang kita inginkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa brainstorm bareng-bareng untuk mencari cara untuk mengimprove-nya gitu. Nah, sesudah kita lewati tahapan itu nanti kita bisa desain value stream yang baru dan bisa kita hitung impact-nya seperti apa gitu. Jadi itu adalah tahapan atau metode yang bisa kita pakai untuk meleverage si WLA ini untuk bisa kita gunakan sebagai tools untuk meningkatkan produktivitas di tempat kita masing-masing gitu ya. LSS banget nih. Wow. Apa sih LSS? Ya. Bang? Lingkung Seni Sunda. Lingkung Seni Sunda ya. Saya tahunya LSS Lingkung Seni Sunda. Gitu teman-teman. Wah enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Cukup pusing? Komen dulu dong, gimana? Soalnya gini, kayak ini datanya itu sedang mencerna kata Rahmi. Kamu jangan cepet-cepet, Mas Rifki. Tapi jangan mencerna dong, kan bulan puasa, nggak boleh makan. Aman. Iya, jadi intinya sebenarnya datanya si apa yang hari ini kita panggil sebagai WLA itu berharga banget sebenarnya buat kita sebagai HR, jadi strategic tools untuk nge-review bisnis proses, menentukan strategi kita dalam sourcing, mana yang mau diotomasi, mana yang mau pakai robotik, mana yang mau kita outsource dan seterusnya.
Dari sini juga kita bisa dapat info mengenai lead time-nya kita sebenarnya masih bisa diimprove di mana, source of improvement di mana. Jadi sayang kalau misalnya kita nggak karena hari ini banyak orang yang WLA tuh udah nggak relevan, WLA udah nggak relevan. Betul kalau misalnya kita pakai persepsi WLA yang hari ini. Cuman WLA itu perlakukan sebagai sebuah tools matematika lah, let's say gitu ya, untuk pengambilan data apa aja yang diambil, data waktu, data activity, dan itu bisa dipakai kemana-mana gitu sih. Mungkin Mas Rifki bisa bantu Ya. role play in Excel. Role play. Excel tuh Justru saya barusan mau cerita ini. Kalau zaman dulu kita melakukan WLA, zaman saya pertama kali pakai Excel ya, mungkin yang sebelumnya pakai paper base kali ya. Itu challenging kalau kita mau leverage WLA ke sini gitu. Memang kita butuh, tapi sekarang kan dengan lebih banyak teknologi yang bisa mengintegrasikan data-data gitu ya. Nah, itu bisa mempermudah kita untuk mengubah si perspektif A dari position ke proses gitu, Kang Irsad. Jadi kalau pakai Excel justru nggak bisa nih. Apalagi Excel zaman dulu ya. Mungkin Excel yang sekarang udah bisa connected ya. ada referensi tools nggak? Ada nggak Mbak Lin? Ya, toolsnya sih memang kita pakai Lean ya pada akhirnya tadi. Jadi pakai Lean. Toolsnya kita ambil data kayak tadi pakai Rising, terus nanti kita analisa pakai frameworknya Lean sebenarnya gitu. Mas, kenapa better pakai value stream mapping instead of flow process chart? Nah, boleh nggak Rima kasih lihat kalau misalnya flow process chart itu gimana dan apa kelebihannya? Nggak apa-apa, biar kita punya banyak referensi kan. Kalau di perusahaan startup perlu nggak ya teh? Perlu banget mungkin ya, karena startup itu ya tergantung sih startupnya yang kayak gimana ya. Kalau yang startup suka buang-buang uang itu perlu untuk mengerem pembuangan uangnya gitu ya. Biar dia nggak asal iya ini kita kerjain segala macam dikerjain gitu ya. Jangan-jangan banyak resource yang terbuang-buang juga gitu. Sebenarnya ini perlu di berbagai stage organisasi ya. Apakah itu di startup, di yang udah mature, di yang lebih yang lagi growing juga perlu sih. Rima mau sharing nggak kalau yang flow proses itu gimana, Rim? Oke, kalau ini correct me if I'm wrong juga ya, kalau value stream mapping itu kan eh, lebih memetakan kayak visualisasi semua langkahnya gitu ya, dari awal sampai akhir dan sejujurnya lebih mudah mengidentifikasi adanya pemborosan di sepanjang value stream ini kan. Tetapi kalau flow process chart itu kan lebih menggambarkan jadi aliran eh, material ataupun eh, pekerjaan yang dilakukan begitu kan ya, dan itu kan juga bisa memberikan eh, lebih detail kalau menurut aku terkait dengan jumlah operasi dan waktu operasinya gitu Mas, apalagi kalau di level kayak meja kerja dan juga eh, di lantai kerja gitu ya Mas ya. Dan kalau aku melihatnya FPG itu kan akan lebih mudah didetailkan begitu ya Mas ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Pertimbangannya kenapa kalau yang sekarang dipakai itu lebih better yang value stream mapping kalau dari Mas Rifki? Rima mau show Ya. dulu biar teman-teman mungkin nggak bingung FPC-nya, value Mm-mm. ini. Oke, aku sejujurnya juga belum pernah pakai value stream mapping ataupun FPG ini untuk workload analysis ya, tapi paling bentar aku cari dulu nih di Google. Oke, iya. Kalau alasan pakai apa value stream mapping ya kebetulan pengen aja kali Mas Rifki. Silakan. Enggak sih, karena kadang-kadang kalau tadi kan FPC dan value stream mapping itu sebenarnya sama-sama menggambarkan proses ya. Uh, Cuman beda level detailnya aja gitu ya. Kalau FPC tadi lebih detail kalau disampaikan oleh Rima gitu ya. Nah, ketika kita menganalisa
kita perlu ini sih sebenarnya mempertimbangkan antara akurasi dan kecepatan gitu ya. Mungkin FVC lebih akurat gitu karena dia lebih detail. Tapi kalau semakin detail tentu kecepatannya makin menurun gitu ya. Jadi untuk di tahap identifikasi awal di mana sih bottleneck atau area yang perlu kita drill down lebih jauh, kita fokuskan lebih jauh gitu. Karena kalau kita melakukan improvement kan kita nggak bisa tembak semua ya, kita pasti pakai prinsip Pareto gitu ya. Mana 20% yang harus kita perbaiki yang berdampak 80%. Nah, itu akan tercapture dengan lebih baik kalau kita melakukan analisanya di level yang lebih makro sedikit, yaitu di level value stream-nya daripada di level FPC-nya gitu. Tapi nanti misalnya kita udah identifikasi nih, oh proses ini nih yang bottleneck yang kalau kita improve bisa meningkatkan produktivitas dengan lebih baik gitu ya. Nah, kita bisa tuh masuk ke dalam, kita petakan FPC untuk proses itu aja gitu. Karena kalau kita bikin FPC buat semua proses kan kebayang pertama ngelihatnya aja udah pusing kali ya. Banyak banget tuh area-area yang harus kita analisa gitu. Gitu kali ya kalau dari saya sih. Mungkin yang lain punya Sebenarnya mungkin kalau view secara yang berbeda. metodologi sih kita agnostik metodologi ya. Kita menggunakan apapun yang bisa digunakan sebenarnya. Nggak ada fanatisme ke VSM atau FPC atau yang lainnya. Nggak, bebas aja sepanjang itu memang bisa solving the problem gitu. Ini sudah ada pertanyaan Mas Thomas. Jika case-nya adalah untuk knowledge worker, apakah dapat dilakukan? Kemudian untuk tim tech bisa pakai approach FTI nggak ya Teh? Atau kalkulasi cycle time-nya? Coach Rudy boleh dong share pengalamannya, dan ada Teh Tami yang sudah raise hand. Mungkin kita ke Teh Tami dulu yang raise hand. Nanti Kang Idur mungkin mau share karena FTI bisa dipakai. Tapi lucu kalau kita combine sama Nasati LX. Coach Kang Idur pernah ngerjain juga Nasati LX, mungkin mau bahas-bahas sedikit. Gitu. Gitu ya. Boleh ya teman-teman ya. Silakan Teh Tami. Ya, makasih Teh Alin. Sebenarnya mau nanya agak mundur sedikit sih, mau nanya pendapat. Kalau tadi kan dibilang si WLA ini bisa nggak sih tanpa bisnis proses gitu ya. Saya sendiri cenderung yang lebih nyaman kalau WLA ini sudah tahu bisnis prosesnya. Karena kalau misalnya kita belum tahu bisnis proses yang mungkin ideal nggak nyampe ya, tapi mendekati ideal lah, kita jadi tahu WLA-nya itu didasarkan pada sesuatu yang memang harusnya seperti itu gitu. Soalnya kalau misalnya bisnis prosesnya itu belum tahu yang baik seperti apa, nanti WLA-nya bisa ngambang, mungkin jadi kayak nggak objektif. Nah, pengen nanya pendapat misalnya tapi kan di lapangan memang tidak bisa, kadang-kadang tidak seindah itulah ya harapannya gitu kan. Bisnis prosesnya belum ada gitu. Nah, pengen tahu kalau misalnya pada proses yang bisnis prosesnya belum ada, jadi WLA ini pengoptimalannya seperti apa gitu, pengen nanya. Kalau bisnis prosesnya belum ada gitu ya Tam ya? Iya, karena menurut gue sih enaknya tuh udah ada, Lin. Karena kalau enggak, misalnya kayak kemarin yang pernah dicoba di kantor itu, akhirnya kan bisnis prosesnya masih ngambang, jadi WLA-nya juga nggak jelas gitu, kayak ini tuh dikerjain sekian menit, prosesnya begini, ujungnya ngambang gitu. Nah, ujungnya memang akhirnya ada perbaikan ke bisnis proses. Nah, maksudnya pengen dapat feedback sih kalau misalnya ada kondisi kejadian seperti itu, bisnis proses belum ada, tapi WLA bisa digunakan, akhirnya si WLA-nya ini bisa dioptimalkan sampai ke batas mana gitu. Iya, kalau benar sih Tam, kasusnya ketika kita lakukan WLA tanpa bisnis proses adalah kalau misalnya tadi justru kita mau menemukan prosesnya tuh ada apa aja sih di bawah. Jadi kita memang bottom up. Yang kedua biasanya kita kerjain buat teman-teman TKJP. Jadi kan kadang kalau misalnya di BUMN tuh nama outsource-nya TKJP gitu. Ada yang oleh karyawan organiknya, kemudian nanti ada oleh TKJP-nya. Organik itu punya job desk-nya sendiri. Tapi kalau TKJP itu apa aja dikeroyok bareng-bareng. Nah, biasanya tuh bisa buat yang tipikal pekerjaan kayak gitu, yang keroyokan. Jadi dia emang nggak punya spesifik job desk. Tapi secara umum sebenarnya kita bisa dapat gambaran workload di satu unit kerja itu gitu. Jadi bukan individual workload. Jadi satu unit itu punya apa aja yang dikerjain sama TKJP. Oh, ternyata itu butuh berapa TKJP. Nah, kemarin itu bisa dipakai untuk standarisasi perbandingan antara karyawan organik
banding TKJP. Misalnya satu organik banding 5 TKJP. Untuk di bisnis unit seperti ini biasanya 1:5 antara organik sama TKJP. Nah, itu bisa jadi apa namanya? Norma gitu ya, dibawa kemana-mana. Itu tipikal yang bisa digunakan kalau nggak punya bisnis proses tuh biasanya outputnya tuh ke arah sana. Tapi kalau sudah punya bisnis proses jauh lebih baik dan itu bisa dibawa ke arah productivity optimization tadi gitu sih. Izin bertanya, mengukur WLA seperti di perusahaan bidang restoran, property developer, supply chain lebih efektif pakai metode yang mana ya, Teh? Terima kasih. Oke, sebelum kita ke Mas Eka, kita ke Kang Idur dulu. Mangga Kang Idur, gimana kalau di tag dan gimana sharingnya selain pakai FTI, kalau pakai NASA TLX gimana Kang? Mangga. Oke. Eh kalau di tech company sebetulnya startup ya lebih banyak ininya ya, lebih banyak apa pro cons-nya gitu ya. Kalau ngomongin orang-orang tech karena kan sebetulnya di pekerjaan-pekerjaan yang dia lebih perlu creativity, creativity apa namanya thinking, analytical dan sebagainya biasanya dianggap bahwa nggak bakal bisa pakai WLA gitu. Nah, sebetulnya di company saya dulu juga ada beberapa company juga yang saya bantuin itu ada beberapa cara saya pakai gitu dan yang pertama sebetulnya bisa juga pakai pakai WLA yang FTI gitu ya. Cuma nanti akan lebih generik aja kalau kalau kerjaannya misalnya programmer ya. Programmer kan kerjaannya ya misalkan analisis dari request terus juga ngoding berapa dan sebagainya. Nah, tapi itu mungkin nggak terlalu nggak terlalu reliable gitu jadinya nantinya. What is genre kan? Genre apa? Genre Jadi itu jelas. apa? Genre di mana? Jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu reliable lah akhirnya datanya. Lalu kemudian ada juga yang bisa menggunakan timesheet basis gitu ya. Jadi timesheet basisnya kalau orang tech malah lebih gampang karena kan mereka udah pakai tools task management kan, project management gitu. Sebenarnya malah lebih enak nge-tracknya justru dari situ. Jadi kalau workload analysis dengan FTI kita menggunakan basisnya misalkan interview observation, nah yang kalau dengan time sheet ini itu justru lebih ke arah historical data. Jadi tinggal dilihat aja data-data misalkan kalau misalnya orang tech tuh pakai Jira gitu ya. Pakai Jira itu lebih enak banget karena kita bisa ngelihat cycle time-nya seseorang ini bikin task itu kayak gimana. Nah, kalau di sini sebenarnya problemnya adalah setiap orang mungkin akan berbeda-beda cara dia nge-chunk si tasknya, nge-slicing tas-tasnya gitu. Nah, itu yang jadi challenge adalah gimana caranya membuat slicing task itu menjadi lebih apa ya standardized lah gitu ya dalam tanda kutip. Dulu kami cobainnya dengan cara kalau dulu kan pakai Scrum user story gitu ya. Jadi one backlog, one user story. Jadi setiap backlog itu di slicing sebagai gimana caranya dia bisa ngerjain itu dalam waktu 8 jam atau 1 hari gitu maksimal gitu. Jadi kayak slicingnya harus clear gitu. Nah itu salah satunya. Habis itu baru dianalisis dari situ. Nah yang terakhir menariknya kita buat pernah waktu itu di dalam satu company saya buatnya tapi dengan di-combine sama si NASA TLX itu. Jadi utilisasi gitu ya. Ini juga subjektif utilisasinya nggak based on angka berapa jam kerja dan sebagainya, tapi based on pilihannya dia gitu ya. Kita tulisin bahwa lu selama ini gimana udah overload enggak, gue masih ada kerjaan, oh masih bisa bantuin orang dan sebagainya lah, tapi very subjektif banget. Terus kemudian dikombin sama workload analysis pakai NASA TLX gitu. NASA TLX ini salah satu cara metode mengukur workload analysis selain ada banyak lagi yang lain. NASA TLX ini kenapa gue pakai waktu itu karena simple aja gitu. Type ininya sudah ada, apa namanya, formnya udah ada, terus alat ukurnya udah ada lah gitu, dan nggak lebih gampang untuk diukurnya. Ada stepnya cuman melihat apa namanya kriterianya, nanti orang ngisi form, terus dengan form itu diukur dia mengisi berapa sampai berapa. Ada aku pengen ngasih lihat, cuman ini laptopnya
ngeribut terus. Kalau buka data yang dulu kayak berat gitu karena waktu itu sheet-nya lumayan banyak. Karena dia sudah move on ya, nggak mau lihat masa lalu ya kan. Oke. Ya, jadi intinya sebetulnya ada mental demand. Oke, bisa nih kayaknya. Sip. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini hasil dari apa namanya? Hasil dari formnya langsung waktu itu. Jadi ada beberapa yang kita ukur. Ini ada satu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, frustration gitu ya. Nah, dia ada 2 step. Jadi sebelum orang disuruh milih berapa sampai skala berapa gitu ya, itu mereka juga diminta weighting dulu. Jadi lu lebih nanti akan dibanding-bandingin mental demand sama physical demand lebih berat yang mana gitu. Mental demand sama temporal demand menurut lo lebih besar yang mana? Nanti ada weightingnya. Nah, nanti jadi skornya di akhirnya itu akan dikalikan dengan si weightingnya gitu. Nanti perbandingannya. Nah, ini di pengukuran yang lain ya, klasifikasi mental workload-nya. Nah, ini baru diklasifikasiin, setelah dapat skornya baru kita klasifikasiin dia heavy, moderate, atau low gitu ya. Nah, ini sih ada berbagai macam klasifikasinya based on jurnal-jurnal gitu. Ada 3, ada yang 4 gitu. Dia bergantung. Dari situ waktu itu lumayan waktu itu di-combine dengan si utilization-nya itu. Oke, aku kasih lihat. Kayaknya itu enggak. Nah, waktu itu kira-kira kayak gini. Jadi utilization vs workload-nya yang unoptimized yang mana, tim-tim yang moderate yang mana, jadi kelihatan nanti di sini. Dari departemen-departemen yang dia optimize. Kalau optimum tuh berarti utilisasinya pas dan juga si mental workload-nya itu nggak terlalu heavy, jadi di moderate gitu. Kayak gitu kira-kira. Makasih. Jadi hari ini kita punya banyak banget ini ya, frame ya. Ada pertama FTI model tradisional, kemudian data FTI-nya bisa kita kembangin lagi ke arah tadi productivity analysis. Yang ketiga terus mental ternyata bisa diukur juga pakai yang tadi Kang Idur obrolin tuh NASA TLX itu ya teman-teman. Jadi ada banyak ternyata perspektif yang bisa kita lihat dalam hal workload analysis. Ini ada pertanyaan Kang Hendra, bila ada 2 orang melakukan pekerjaan bersama-sama, sebutlah A dan B, si A lebih produktif karena dia memang sesuai skop dia, sedang si B lebih cenderung standby bila dibutuhkan. Apakah standby oleh si B ini dikategorikan sebagai waktu tunggu? Karena sifatnya lebih gak pasti, terkadang dia loadnya tinggi dan kadang rendah sekali. Tergantung Kang. Tergantung tujuan jabatan dari si A dan si B ini. Kalau si B tujuannya buat standby ya udah memang dia memenuhi job desk-nya dia gitu ya. Contohnya gini, satpam itu tugasnya adalah standby, jangan sampai ada orang maling gitu ya misalnya. Ya dia kan berdiri aja gitu di pos ya, nggak ngapa-ngapain, nggak harus dia tiba-tiba jadi membuat report yang kompleks, analisa data kan nggak. Bapak nggak kerja nih, nggak, emang saya kerjanya standby. Itu banyak terjadi di lapangan. Operator misalnya, operator tuh pasti banyak standby-nya juga karena tanpa dia standby mungkin ada pengawasan yang nggak terjadi gitu ya. Jadi standby akan tergantung pada tujuan jabatannya. Kapan waktu terbaik pengukuran mental workload menggunakan aset TLX, Kang? Kapan tuh, Kang Idor? Banyak banget sampai bingung sendiri. Mudah-mudahan teman-teman nggak kemerkaan ya kalau kata orang Sunda, kemerkaan. Kayak overwhelmed gitu ya, kayak apa ini gitu. Mudah-mudahan enggak. Kita cuma pengen sharing apa yang maksudnya karena di sini teman-teman resourceful banget ya, nggak cuma dari saya, Mas Rifki, ternyata tadi Rima punya, Teh Tami punya, Kang Idur punya, Kang Hendra punya, macem-macem gitu. Rada utah teh, waduh, entong atuh nyandak keresek heula. BC akhirnya didouble satpam jadi first layer customer service. That's good gitu. Itu kan makanya ketika kita tahu tujuannya dan align sama tujuan company-nya, oh iya,
load dia ternyata nggak banyak karena dia cuma standby doang. Ya udah dia sekalian ngasihin form gitu ya Mas Ari ya. Form apa? Form buat pengisian itu dia juga kan. Iya, malah kasih penjelasan, nggak cuma kasih form doang gitu. Cakep. Malah itu bisa jadi job enlargement buat si satpamnya. Jadi kalau misalnya suatu saat dia ini bisa tahu, oh customer service seperti apa gitu kan. Ya, cakep tuh. Jadi Ini sebenarnya mirip pertanyaan kami tadi ya. Ketika low season, desainernya gimana nih gitu. Ya mungkin bisa disuruh kerjaan yang lain, Tam. kemahalan ya. Berapa persen sih dari total waktu setahun dia underloadnya Tam? Nggak kedengeran Tam. Nggak kedengeran. Waktu Anda 4 menit lagi loh, ini menuju 12.00. Oke, kita sambil nunggu Teh Tami, mungkin ada lagi nggak teman-teman yang pengen ditanya, didiskusikan karena banyak banget yang menarik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Maaf, tadi lagi di jalan agak paciwa. Gimana? Dari 100% waktu setahun, loadnya tuh berapa persen sih? Mungkin kalau pas yang idle itu bisa 30 apa 35 sih. Idle-nya ya. Lumayan makanya iya. Nggak nyampe 50 banget, cuman ya itu karena pengen maintain quality yang tadi itu, quality mau motong atau itunya agak susah karena emang banyak masih pekerjaan tangannya juga ya. Kayak misalnya mungkin kalau teman-teman lihat di sepatu tuh ada yang di emboss, ada yang di stitch, ada yang berapa jahitan. Itu tuh memang masih perlu tangan manusia gitu. Memang juga tadi yang kayak Mas Rifki bilang ada yang dicoba di automation itu juga sedang dieksplor, tapi sedang dalam perjalanan ke sana tuh ya ini yang perlu dilaluin, lagi cari solusinya gitu Teh. Mungkin bisa diberdayakan mereka suruh jadi revenue maker gitu buat pabrik sepatu lain. Iya, itu salah satu pertimbangan. Cuman so far sih manajemen komit. Nah, masalahnya kalau di sepatu itu, kalaupun misalnya kan karena ada ini ya IT ya. Jadi kalaupun mau kita megang multi brand itu orangnya harus terpisah, Mas. Karena kan sepatu lokal lah, jadi CSR. CSR. Bisa dipertimbangin nanti. Mungkin bisa. Kalau aku pikir mungkin di spin off kali. Iya, jadi itu jadi si talentnya itu ya tadi ngelain sama Mas Rifki. Jadi spin off dia jadi kayak semacam konsultan untuk yang desainer brand sepatu lain gitu kan. Dulu juga kita pernah ngalamin kayak telco lah gitu kan. Karena tadinya data center banyak kan ada di setiap telco punya data center atau setiap telco punya tower, tapi kan juga nggak efektif gitu kan. Akhirnya di spin off dan akhirnya dipakai beberapa telco gitu sih. Cuman mungkin karena spin off ini kalau misalnya talent ini ya, mungkin juga terkait sama itu ya, desain sama apa ya, rahasia keperusahaan. Nah, itu yang masih dipikirin sih. Iya, kunci jalan utamanya itu Mas Ari. Karena ini kan kreatif itu kalau kebetulan di bagian ini tuh kayak otaknya banget. Yang kalau apa-apa tuh juga confidential sekali gitu. Bahkan mungkin sedikit info kayak karyawan tuh ngefoto tuh nggak boleh setiap keluar masuk pabrik kan diperiksa pasti ya. Jadi apalagi kayak gini kan rahasia banget, ini launch yang buat tahun depan, desainnya tahun ini. Jadi memang agak tricky-nya di situ. Kalau misalnya mau pendalaman lebih lanjut tentang materi ini, silakan Kang Idur. Ya, baik teman-teman semuanya. Insya Allah nanti di dalam waktu ke depan di bulan Mei kita akan ada training workload analysis, public training gitu ya. Kalau misalkan mungkin itu lebih hands on, kita akan buat dia jadi di online aja biar teman-teman bisa lebih leluasa gitu ya. Kalau offline kayaknya waktunya lumayan susah gitu. Jadi insya Allah di bulan Mei kita akan laksanakan public training tentang workload analysis online dan akan ada 2 kali pertemuan, jadi 2 kali 3 jam pertemuan. Rencananya kita akan lakukan malam after office gitu ya, biar teman-teman bisa tetap kerja tapi terus bisa belajar gitu. Dan insya Allah nanti kita akan kirim linknya untuk di grup gitu ya, buat teman-teman yang sudah berminat nanti bisa langsung
bisa langsung reserve seatnya khusus buat yang ada di sini yang ikut gitu ya akan mendapatkan diskon gitu. Amin, amin. Alhamdulillah. Nanti akan dibahas tuh apakah output perlu atau enggak. Kata Mas Nur Fajar, perlu. Saya bilang perlu. Harus, wajib banget. Nah, tapi udah keburu, udah jam 12.02, udah adzan. Mangga. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran, kontribusi, partisipasinya yang seru di pagi sampai siang hari ini. Silahkan diisi dulu feedback formnya ya. Boleh? Tapi sebelumnya foto dulu yuk. Foto dulu sambil boleh dong kalau teman-teman happy kasih 5. Jadi skala 1 sampai 5 seberapa happy teman-teman dengan sesi kita pagi hari sampai siang hari ini. Mangga, silahkan. Yuk, foto dulu. Siapa nih? Oh, 5 katanya. Ada yang cekrekin nggak? Ada dari aku ya. Oke, makasih. Yang belum on cam boleh silakan on cam dulu. Kita ada 2 page. Page pertama dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa tolong diisi feedback formnya ya teman-teman. Ya, thank you. Ya, Terima ini kasih semuanya. Thank you, bye. Thank you. bye, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.